clear gitu ya. Siapa sebetulnya sosok Ubaidillah? Apakah ada kitab yang menerangkannya atau biografi yang menerangkan beliau ini? Dia sosok yang ahistoris. Tidak ada nama Ubaidillah di abad itu yang ditulis oleh ulama. Kenapa kita bisa mengatakan dia ahistoris? Karena di dalam sumber-sumber Ba'lawi dikatakan bahwa Ubaidillah ini ulama besar, seorang mujtahid mutlak, seorang ulama yang dikenal dan banyak muridnya. Tapi ketika kita konfirmasi di dalam kitab-kitab yang ada di masa hidup Ubaidillah, di mana ia dikatakan wafat 383 Hijriah, tidak ada satu kitab sejarah pun yang mengutip namanya, yang menyebut namanya. Di dalam kitab-kitab fikih, kalau dia mujtahid mutlak, tidak ada satu kitab fikih pun yang mengutip pendapatnya. Tidak ada satu lembar pun fatwa-fatwanya. Tidak ada berita tentangnya yang ada di kitab-kitab, baik disebutkan dia seorang mujtahid ataukah bukan, dengan sebuah nama Ubaidillah bin Ahmad. Tidak ada sama sekali. Sampai dia ditemukan atau dimunculkan oleh seorang yang bernama Ali bin Abu Bakar As-Sakran di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah. Disitulah dia mengkreasi, bukan hanya memunculkan namanya sebagai silsilah keturunannya ke atas, tapi juga Ali As-Sakran telah berhasil membuat sosok Ubaidillah ini yang fiktif itu sebagai sosok yang menyejarah dengan kesejarahan yang diglorifikasi sedemikian rupa, sehingga hari ini pun ulama-ulama kita memanggilnya Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam Ubaidillah. Imam yang tanpa ada kesejarahan pada masanya yang bisa diverifikasi dalam kitab-kitab yang semasa. Sedangkan ulama-ulama saat itu 383 Hijriah itu sudah banyak menulis kitab. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah dengan kitabnya yang banyak. Ibnu Ishaq itu lahir 80 Hijriah. Kemudian dia menulis kitab sejarah. Kemudian ulama-ulama lain, Abu Hanifah, bahkan wafatnya Abu Hanifah saja 150 Hijriah. Jadi pada saat itu seharusnya kalau memang dia seorang ulama, namanya sudah masuk di dalam reportase para ulama, baik ulama sejarah tentang sosoknya maupun ulama-ulama ilmu pengetahuan, fikih, teologi dan lain sebagainya di dalam pendapat-pendapatnya kalau memang dia sebagai seorang ulama. Tetapi sayang, hal itu tidak bisa kita temukan. Hada ya dulu ala anna hadda syakhsa sahsun muzayyafun sahsun ma'dumun. Baik, Kiai Imad, ini menarik menurut saya. Satu lagi, Ubaidillah kalaupun ada di situ, itu hidup pada zaman siapa itu? Pada era siapa? Ketika 383 Hijriah itu hidup satu masa harusnya dengan Ibnu Ishaq, seorang penulis kitab sejarah Ibnu Ishaq. Karena Ibnu Ishaq itu wafat 310 Hijriah. Berarti kemungkinan dia bertemu atau atau setelahnya Ubaid juga, kitab-kitab yang ada yaitu Al-Ubaidili misalnya, seharusnya bisa mereportase dia karena Al-Ubaidili itu wafat 430 Hijriah. Tapi Al-Ubaidili tidak mereportase seorang bernama Ubaidillah pernah ada di dunia ini. Oke, baik, jadi sudah clear dengan berbagai temuan Anda bahwa nasab Ba'alawi ya itu tidak tersambung ke Isa gitu ya. Ubaidillah ke Isa begitu ya. Oke ya. Ahmad bin Clear Isa. Begitu. Ya. Iya, Ahmad bin Isa. Oke. Baik, terima kasih luar biasa ini Prof Ikam, Kamula Sarkun. Saya kira pemaparannya ini kalau bisa kuliah ini satu semester ini, satu mata kuliah ini luar biasa ini. Apresiasi dulu saya ke Kiai Imad yang luar biasa referensinya tentang nasab. Dan ini menurut saya kajian ilmiah penting itu ya. Bukan satu lagi catatan, disclaimer pada Suka TV ini bukan memframing
atau kebencian terhadap habaib, tetapi mendudukan persoalan kajian atau temuan yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin. Karya-karyanya bisa Anda lihat di websitenya dan fakta-faktanya. Oke, saya ke Kamulas. Kamulas, bagaimana kira-kira apakah bisa Anda mengkritisi temuan Kiai Imad ini yang sudah istilahnya mendeklar bahwa nasab habaib yang ada di Indonesia ini adalah tidak tersambung dengan fakta-fakta tersebut yang diutarakan tadi. Silakan Kamulas. Saya mungkin hanya menyoroti dari segi aspek sosial, karena yang punya otoritas untuk menjawab itu ya Robito, karena yang punya mengklaim sebagai garis resmi yang secara formal lembaga ya Robito sendiri. Masyarakat itu menilai habaib itu berbagai macam referensi, dari yang paling standar rendah sampai standar yang khoyali, itu ada semua. Ada kadang-kadang masyarakat kita begitu lihat orang Arab langsung dianggap habaib. Jadi dulu saya di Ansor itu ada 2 teman saya yang wajahnya mirip Arab, ya kita panggil Habib begitu. Ya, jadi masyarakat ada yang seperti itu. Pengetahuannya soal, apalagi soal dokumen ya, dia hanya melihat wajah saja sudah disebut Habib. Ada juga masyarakat yang mendapat referensi itu Habib karena masyhur di masyarakat, orang pintar, orang alim. Di Malaysia itu tidak dikenal nama Habib dulu ya, baru-baru ini aja selalu namanya Said. Ya, Said Albar itu Menteri Luar Negeri. Ada juga Said Alatas, penulis yang terkenal. Jadi tidak dikenal habaib, baru-baru saja, itu pun dari Indonesia orangnya, Habib Zainal Abidin. Jadi nampaknya, dan itu Balawi. Jadi di Malaysia juga ada turunan Yaman, orang alim, orang hebat. Kalau sini mungkin dipanggil habaib, sana tetap dipanggil syekh saja, karena tidak ada sayyidnya, jadi bukan Balawi, tapi orang hebat namanya Syekh Fahim. Dia salah satu orang Yaman yang berpengaruh dalam kemerdekaan di Malaysia, bahkan tanggal nomornya pun dari beliau. Yang kemudian punya cucu yang jadi Perdana Menteri, Abdullah Ahmad Badawi, dari Yaman langsung. Jadi kalau sosok seperti itu, orang hebat itu, biasanya di sini mungkin langsung dipanggil Habib. Sana tapi tetap Syekh saja, artinya orang tua yang dituakan, guru, maha guru. Tapi yang Sayyid tetap Sayyid. Dan kebanyakan dari raja-raja berbagai negeri di Semenanjung Malaya itu dinisbatkan kepada Sayyid. Nah, di Indonesia juga referensi orang mendapat sebutan Habib itu juga ada yang mendapat informasi. Ini saya ada teman ya, ada teman mendapat meyakini itu Habib itu di samping wajahnya, ada yang di samping wajahnya, itu ada yang karomanya juga. Jadi sebagaimana diceritakan oleh Gus Dur sering cerita soal tentang habaib di Jakarta ini, ada beberapa makam keramat yang dianggap wali. Dan itu kemudian diyakini oleh masyarakat sehingga sekarang sebagai keturunan Nabi. Beliau tidak berdasarkan kepada silsilah, apalagi kajian yang rumit itu, hanya prevensi kepada orang yang dianggap punya otoritas. Ada juga orang yang menganggap itu Habib berdasarkan pada tokoh-tokoh juga. Seperti yang sampaikan tadi oleh Pak Kiai Imad, siapa itu Ubaidillah ya. Oleh Kiai Imad dianggap fiktif, tetapi oleh Rais Am PBNU itu tidak fiktif. Sementara Rais Am sendiri punya otoritas soal keagamaan. Jadi bagi orang NU ini confused. Satu sisi data ilmiah yang disampaikan Kiai Imad ini fiktif, sementara Rais Am yang punya otoritas tertinggi di NU mengakui itu tidak. Am tidak mengatakan Ubaidillah ada, tetapi Rais Am mengutip. Kan Rais Am waktu itu mengutip sebuah kitab disebutkan. Kitab itu namanya Al-Ghurar, karya Ali Khirid Ba'alawi.
Ada kitabnya. Nah, Rais Am mengatakan di dalam kitab Al-Ghuror, Ubaidillah itu ada. Nah, itu tidak berarti bahwa Rais Am itu mengatakan Ubaidillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah, tapi masih menukil dari kitab orang Ba'alawi yang namanya Ali Khirid yang wafat 960 Hijriah. Ya, sedangkan pengakuan mereka sebagai turun Nabi itu 895. Hanya sekitar 65 tahun sejak kitab pertama itu dikarang, kreasi nasab Ba'alawi itu dibangun, kemudian ada lagi orang Ba'alawi yang kemudian mengarang kitab namanya kitab Al-Ghuror, dan kitab itulah yang dikutip oleh Rais Am. Dalam tradisi NU kan ada sebagian yang mengatakan kalau ada sebuah narasi proposisi dalam sebuah kitab yang mu'tabaroh, itu bisa kitab itu dijadikan pegangan. Itu sebenarnya bukan di dalam bab nasab ya, tetapi dalam pemikiran, dalam teologis, dalam saintifik gitu. Tapi kalau dalam nasab itu adalah tidak bisa dilepaskan dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu haruslah logis dan verifikatif. Nah, ketika sudah logis, maka kita verifikasi. Betulkah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghuror ini? Kitab Al-Ghuror yang dikarang 960 Hijriah, kemudian mengkhabarkan sebuah peristiwa sejarah tentang sosok namanya Ubaid yang ada di tahun 383 Hijriah. Ini untuk mengetahui apakah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghuror ini benar, harus diverifikasi di kitab-kitab yang dikarang pada masa Ubaidillah ini. Dan saya telah mengkajinya. Dari mulai hari wafatnya Ubaidillah 383, setelah itu sampai pengakuan tahun 895 Hijriah, itu ada banyak kitab, baik nasab dan sejarah yang ditulis, dan tidak ada satupun yang menyebutkan seorang yang namanya Ubaidillah, baik dia sebagai anak Ahmad bin Isa maupun hanya ketokohannya dalam sejarah, misalnya di dalam ilmu pengetahuan yang semacam seperti apa yang telah disebutkan oleh kitab-kitab Ba'lawi di masa kemudian, bahwa dia seorang mujtahid, dia seorang ulama besar, dia seorang guru dari Syekhul Islam dan sebagainya. Nah, inilah yang sekarang ini sedang kita lawan, yaitu narasi-narasi rekonstruksi atau konstruksi dari nasab Ba'lawi yang dibangun sejak abad 9 sampai sekarang. Ini 550 tahun, dan ternyata kekosongan riwayat mereka itu adalah 550 tahun pula. Ini angka keramat yang saya kira sekali lagi Allah tidak akan beri waktu lagi untuk Ba'lawi mengaku sebagai keturunan Nabi